Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asam lambung dalam hubungannya dengan menu makanan mie goreng ya. Apakah orang yang menderita asam lambung seperti MAH, GERD, gastritis, dispepsia boleh makan mie goreng? Yuk kita mulai bahas ya. Sebenarnya mie goreng ini tidak ada masalah ya teman-teman ya. Asalkan rasa dari mie goreng ini tidak pedas dan juga tidak terlalu tajam ya. Namanya juga mie goreng ya, berarti di sini kita tidak berbicara tentang kuah ya. Yang mana dalam setiap masakan-masakan sedap seperti jenis-jenis yang gurih-gurih semacam ini, yang pertama yang harus kita hindari memang adalah kuahnya, karena dalam kuah itu terlarut berbagai macam penyedap-penyedap yang berpotensi untuk mengganggu lambung teman-teman yang sedang bermasalah ya. Sedangkan kalau mie goreng ini sifatnya kan kering ya, jadi asalkan dia tidak pedas maka dia masih bisa aman ya untuk lambung ya. Hanya saja yang menjadi perhatian adalah jumlahnya saja. Mengapa demikian? Karena mie dari mie goreng ini adalah terbuat dari tepung ya, dan memang dia dalam pencernaan itu relatif lebih membutuhkan waktu yang lebih lama ya daripada nasi ya. Nasi lebih cepat untuk hancur ya, tapi kalau berbentuk mie dia lebih liat ya, jadi dia butuh waktu lama. Jadi yang terpenting di sini bagi orang yang menderita asam lambung kalau makan mie goreng adalah mengunyahnya tidak usah buru-buru. Jadi mengunyahnya harus lebih lama, tunggu sampai benar-benar hancur. Setelah itu masuk ke lambung, baru lambung kita akan terbantu dengan kondisi mie yang sudah terlebih dahulu hancur di dalam mulut. Nah itu saja ya. Kemudian untuk rasa-rasanya ya, rasa dari mie goreng itu kalau bisa jangan terlalu tajam ya. Tajam itu maksudnya asinnya terlalu tajam, gurihnya terlalu tajam ya. Cukup sekedar terasa gurih gitu aja ya. Kemudian biasanya dalam mie goreng ini ada suwiran daging ayam ya. Kalau bisa ya pilihlah penjual yang memiliki suwiran daging ayam itu yang lunak, karena seringkali saya pun juga menemui ya ada suwiran daging ayam yang gorengnya itu terlalu keras ya. Jadi dia digoreng dulu sehingga ketika dimakan itu kayak serat-serat yang kasar, yang alot gitu ya, sehingga ketika kita makan berbarengan dengan mie-nya itu sudah hancur duluan, tapi ayamnya ini masih lama, masih keras. Nah, itu hindari yang seperti itu. Kalau teman-teman menjumpai mie yang semacam itu, mie-nya enak, rasanya enak, tetapi daging ayamnya keras ya, daging ayamnya nggak usah dimakan ya. Kalau daging ayamnya ini lunak, empuk, kemudian bersahabat lah ya, itu enak lah pokoknya ya, mudah digigit, mudah dikunyah, maka teruskan ya, tidak ada masalah. Itu aja sekilas dari saya tentang mie goreng ini. Yang terpenting jangan banyak-banyak makannya, jangan dihabiskan sendirian satu porsi, bagilah dengan orang lain 2 atau 3, jadi sepertiga atau seperduanya saja. Kayak saya kalau makan mie goreng itu selalu saya bagi berdua, kadang bertiga ya, untuk istri dan anak saya. Jadi nggak pernah tuh saya beli untuk saya habiskan sendiri. Nah, takutnya apa? Kalau terlalu banyak dia akan ngendon terlalu lama di lambung ya, karena prosesnya lebih lama, sehingga yang timbul adalah sensasi begah kembung yang lama. Karena apa? Dia hancurnya lama. Kenapa demikian? Karena di dalam lambung itu dia mengumpul ya, dan kemudian kalau udah mengumpul lama dalam ruangan yang rapat lah yaitu ya, dia akan otomatis dia mengeluarkan gas. Nah, gas itulah yang menjadi sumber dari kembung ya, rasa kembung ya. Nah, itu aja teman-teman saran saya berbicara di sini dalam konteks lambung yang bermasalah, bukan lambung yang sehat. Kalau lambung yang masih sehat kayak mie goreng dimakan oleh anak yang umur SMP gitu ya, kan ya nggak ada masalah ya. Kayak saya dulu ya waktu SMP SMA pun makan apa aja yang penting halal ya sudah, jarang sakit ya. Tapi sekarang sudah seiring berjalannya usia, seiring bertambahnya umur,
otomatis fungsi dari lambung kita akan menurun, dan itu membuat saya nggak ingin nuntut bisa makan semua makanan ya. Teman-teman juga seperti itu ya. Ingat, jangan terlalu berharap bahwa kita bisa kembali seperti dulu, bisa makan apapun, karena memang seiring bertambahnya usia tentu organ-organ kita akan mengalami degradasi atau penurunan fungsinya ya. Jadi itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.